Halo teman-teman yang selalu antusias dengan dunia payment. Ketemu lagi sama saya Anton dalam episode lainnya dari Ngomen atau Ngobrolin Payment. Hari ini mungkin teman-teman udah bisa lihat juga, saya tidak sendiri ya. Co-hostnya udah balik lagi nih yang sebenarnya bersama dengan Sanjay. Oke, jadi kita balik lagi ke format Anjay, Anton dan Sanjay. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton Ngomen nih gitu ya. Ngomen sendiri itu adalah podcast yang kita pakai untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia payment. Jadi kita bahas isu-isu yang lagi hangat, yang lagi jadi perbincangan dan juga mungkin yang bahkan yang kontroversial. Nah, kita ke Sanjay dulu nih. Setelah kemarin lu ada di posisi sebelah sana, gimana nih kabarnya Jay? Ya, kemarin jadi korban. Sekarang balik lagi ke kursi sakti nih. Sekarang jadi yang menanyakan, bukan yang ditanyakan lagi. Wah, enak ya, bisa nanya-nanya lagi berarti ya. Bener. Tapi ini kemarin nih, ini mau cerita nih jadinya nih. Kan kemarin mau beli tuh ke mie ayam langganan tuh. Mie ayam rasa strawberry tuh. Wah, canggih banget itu. Sekarang kreatif. Oke. Kalau ada food blogger kayaknya langsung viral. Langsung viral tuh udah. Nah, itu biasalah. Zaman sekarang nggak usah pakai cash-cashan lagi, kita sudah ada semua berbasis apps gitu kan ya. Mau bayar dong, pakai apa? Pakai Kris. Apalagi kalau misalnya yang pakai aplikasi kan, kita mau bayar pakai Kris gitu. Harganya 20.000. Kan mau bayar pakai Kris. Mau bayar pakai Kris, dari si pedagangnya minta ditambahin 1.000. Gimana sih bayar cash 20.000, bayar pakai Kris 21.000? Dibedain gitu ya. Wah. Ini jadi beda kasta nih. Iya, mentang-mentang lebih canggih jadi dibedain malah ya. Dianggapnya kita lebih kaya kali ya. Padahal kan sebenarnya sama aja isi kantongnya ya. Ada kan uangnya sama aja. Iya. Itu ke dompet digitalnya sama juga. Makanya. Oke, wah pas banget nih. Berarti kalau tadi lu ada pengalaman soal payment pakai Kris, di episode kali ini sebenarnya kita akan bahas soal Kris nih. Gitu. Nah, kita di episode sekarang udah ngundang narasumber yang ya kompeten lah gitu kan. Karena memang ini kebetulan yang mengaturnya, yang tahu lah historinya juga soal Kris sama pelaku pasarnya juga gitu. Oke. Mungkin kita kenalin langsung aja kali ya untuk narasumber kita sekarang. Yang pertama ada Pak Tata Marta Dinata dari perwakilan dari ASPI atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Pak Tata ya. Apa kabar Pak Tata? Kabar baik. Terima kasih sudah berkenan join dengan konten ini nih ya. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Soal ya hari ini insya Allah temanya soal Kris. Oke, selanjutnya ada Lukman yang merupakan perwakilan dari ya merchant nih gitu. Ini merchant itu salah satu merchant kita nih di Paylabs gitu kan. Jadi Mas Lukman apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, baik. Jadi udah lengkap nih. Udah ada dari yang yang ngerti soal Krisnya. Pelaku pasarnya juga udah ada. Nah, mungkin kita langsung tanya-tanya aja. Boleh nih. Kita langsung ke Pak Tata nih. Ini ahlinya dan ahlinya Kris. Ya, ahlinya ahli ini. Jadi kalau Kris itu punya orang tua, ini bapaknya. Nah, makanya ini Pak Tata mau nanya nih. Kita kan sebenarnya mungkin orang sudah tahu ya Pak, Kris sudah umum lah sekarang ya, dari awal yang dulu awal mulai sampai sekarang perjalanannya panjang, sudah banyak nih nama Kris dikenal oleh banyak orang. Tapi mungkin butuh nih penjelasan dari langsung nih yang bikin konsep Krisnya nih Pak. Sebenarnya gimana sih Kris itu awal mulanya muncul, apa sih idenya dan apa saja sih fitur Kris yang sudah ada dan ada rencana lagi nggak Pak ke depannya di Kris tersebut? Ya, oke, thank you. Jadi Kris itu kita kembali ke di 2017-2018 ya. 2018 ada pemain dari luar negeri masuk ke kita mengenalkan Kris, dan pada saat itu kita ngeliat ini ada satu teknologi yang bisa kita adopt dengan cepat. Kenapa? Karena dengan kertas sudah bisa kita bertransaksi, tidak harus punya alat yang canggih dengan HP, dan HP kebetulan udah memang pada saat itu udah cukup masif ya. Nah, akhirnya kita coba kembangkan di 2018, di 2019 kita udah mulai pilot dan di launching 17 Agustus 2019. Nah, pada saat itu 2020 1 Januari itu udah wajib semua yang QR existing yang udah ada di Indonesia harus dikonvert ke Kris. QR apapun itu ya Pak ya? Apapun itu. Jadi di peraturan di Indonesia itu akhirnya untuk transaksi pembayaran QR harus menggunakan standar Kris. Jadi Bank Indonesia itu pengatur namanya 3I, interoperability, interconnected, dan interconnected ya. Jadi integrated. Jadi harus saling terhubung, nggak bisa lagi sendiri-sendiri gitu. Nah, dari situlah mulai Kris berkembang
sampai sekarang yang udah transaksi, udah cukup banyak lah merchantnya. Apa aja Pak yang sekarang? Ya saya bisa melakukan apa aja Pak di Kris? Kalau yang saya umum tahu kan pasti orang cuma bisa scan yang kayak gini ya. Ya. Selain ini ada lagi nggak Pak kemampuan Kris? Ya, jadi Kris itu awal kita kembangkan untuk belanja aja ya, untuk payment, purchase. Kemudian kita ngelihat dari purchase ini apa sih turunannya, kebutuhannya. Ya tentu pada saat kita ngelihat, kalau kita mau keluar negeri gimana? Bisa nggak dipakai? Nah, kita kembangkanlah untuk luar negeri. Terus kalau seandainya kita lihat ada juga di negara lain tuh, Kris-nya itu bukan saya yang scan, tetapi merchant yang scan. Kita kembangkanlah namanya CPM Kris ya. Jadi kalau kita ngelihat di salah satu fast food restoran, kemarin kebetulan saya baru nganter delegasi dari Jepang melihat mana Kris di Indonesia. Ya, implementasinya mereka masih ada di Indonesia nih. Kebetulan 2 hari nganter dia. Jadi kita keluarin QR di scan, dan ini memang ada tipikal tertentu merchant yang membutuhkan di convenience store seperti itu ya. Terus kemudian kita ngelihat, Kris ini juga bisa dipakai untuk transfer, bisa dipakai untuk tarik tunai, dan bisa tarik juga setor tunai. Nah, setor tunai seperti apa sih? Kalau kita ngelihat Indonesia udah punya namanya aturan branchless banking laku pandai, udah ada LKD, tapi ini kan belum interconnected. Nah, dengan Kris jadi interconnected ya. Jadi bank bisa menerima setoran di warung. Gitu. Tentunya nggak semua warung yang memang udah teridentifikasi cukup mempunyai kemampuan untuk menerima transaksi setor tunai ataupun tarik tunainya. Artinya kalau kayak gitu bank tidak perlu, sebenarnya artinya dari sisi bank ataupun siapapun pelaku usaha yang ingin mengembangkan terima tarik tunai tidak perlu buka cabang langsung dong Pak ya? Bisa menggunakan merchant Kris yang sudah existing dong. Betul. Jadi ini kita ngelihat kan sebenarnya udah berjalan cukup lama ya, ada agen banking ada agen branchless banking. Nah, ini kita coba lihat aktifkan lebih menarik lagi karena dia bisa menerima pemainnya lebih banyak. Kalau sebelumnya dia kerjasama dengan salah satu bank atau dengan salah satu uang elektronik, dia hanya bisa menerima uang elektronik tersebut atau bank tersebut. Kalau ini bisa nyebrang. Jadi tentunya buat bank ini akan jadi efisiensi daripada ngebangun satu cabang. Atau juga dari sisi tarik tunai, ya kita memang menuju semua digital ya, tetapi faktanya di lapangan orang tetap butuh tunai, mungkin nggak dalam jumlah besar ya, untuk 200-300 ribu dia ngambil dari warung aja, gitu. Biar lebih praktis ya Pak ya, jadi nggak usah jauh-jauh. Ya kalau sekarang kan mungkin ngambil tunai itu orang lebih ke ATM gitu ya, jadi ini sekarang tinggal kalau ATM kayak 1 kilo dari rumah, sebelah ada rumah yang warung yang ternyata agen laku pandai atau LKD gitu ya, mungkin bisa ngambil dari situ gitu ya. Betul. Saya ngambil juga, tapi bukan yang ngambil uang Kris. Ngambil apa tuh? Kira nyol. Pinjamnya pinjol nih ya. Oke. Menarik Pak Tata. Mungkin sekarang kita ke Mas Lukman dulu ya. Nah, Mas Lukman sendiri sekarang boleh tahu Mas usahanya di bidang apa? Terus sejauh ini kan berarti memang sudah menggunakan Kris juga ya di tempat usahanya Mas Lukman. Nah, itu pengalamannya seperti apa Mas? Apakah memang dari customer-nya juga wah ini makin ngebantu nih, atau malah mungkin dari sisi customer itu justru sekarang masih banyak justru yang lebih milih gas aja, Kris itu apa sih gitu. Nah, itu kira-kira gimana Mas? Usahanya apa, terus pengalamannya deh Mas? Jadi pertama usaha yang saya jalankan sama istri itu lebih fokus ke makanan ala-ala cita rasa khas Koreanya lah gitu kan. Karena kan ya sekarang lagi budaya dari Korea gitu kan. Betul. Kebetulan di sekitaran rumah di daerah setempat itu kayaknya ini belum banyak gitu kan, makanan-makanan yang punya cita rasa khas ala-ala Korea gitu. Terus kita bikin ide gitu kan, akhirnya tercetus lah, yaudah kita bikin semacam rice bowl tapi ada rasa-rasa gitu kan ala-ala Koreanya, kayak ya Korean honey, gochujang dan lain-lain lah gitu kan. Nah, ini dibentuk udah sekitar 6 bulan yang lalu sebetulnya, jadi masih awal. Dan pada saat itu juga langsung kita enable Kris dah. Karena kan kita kalau ke mall dan lain-lain kan banyak gitu kan, ada Kris di mana-mana gitu kan, Kris statik atau dinamik gitu kan. Yaudah kita pakai Kris juga dengan harapan kita bisa mengelola uang dengan baik, artinya nggak banyak cash handlingnya. Nah, cuma satu sisi kelebihan Kris yang sudah kita terapkan, memang dana yang kita kelola itu lebih terpantau gitu kan, cash handlingnya benar-benar teratur lah gitu kan.
tidak ada resiko yang begitu besar. Tapi ternyata di pasaran sekitaran tempat makan kita, ternyata banyak orang yang masih belum paham, belum tahu dan nggak tahu cara menggunakan kris. Oke. Jadi tantangan kita juga gitu kan selaku pelaku pasar gitu kan. Satu sisi kita sudah menyiapkan pembayaran yang seamless gitu kan. Orang bisa scan dengan aplikasi uang elektronik, internet banking atau mobile banking dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata di sekitaran kita, pasar yang kita tuju, segmen pasar kita itu ternyata lebih senang bayar cash. Gitu. Masih cash ya. Jadi masih cash sharing-nya masih cukup besar gitu kan. Atau jangan-jangan ini kan kadang-kadang gitu tuh, terima kris tapi hanya dari A, B, C. Dipasang gitu nggak? Ayo pasang gitu nggak? Aman kan kalau kris harusnya udah bisa semua. Harusnya bisa semua, tapi seringkali suka ada yang gitu ya. Menerima dari merah biru hijau. Banyak juga sih merchant-merchant yang masih terima ditanya ini kris dari bank apa gitu kan. Tapi kalau di kita enggak. Ya udah kita mau di scan pakai apa aja silakan gitu kan, bebas gitu. Tapi Pak Tata gimana aturannya gimana sih sebenarnya? Apakah memang sudah itu sebenarnya informasinya itu ada miss di mana sih? Apakah dari penyedia krisnya yang tidak menginformasikan atau memang pedagangnya yang memang melakukan hal itu ya? Ya, jadi kalau kita urut ke belakang sedikit ya. Kadang-kadang dia tanya, waktu itu kan kalau kita beli beli makanan seperti itu kan ada cashback 5.000, cashback 20.000. Nah, itu awalnya jadi mereka tanya aplikasinya supaya nawarkan promo. Nah, sebelumnya seperti itu, tapi kan sekarang udah hampir nggak banyak lagi waktunya promo udah selesai. Nah, tapi kan kebiasaan itu masih ada. Terus yang kedua, sekarang kan yang banyak dinamis pakai edisi ya. Betul. Dia tuh tanya sebenarnya mau edisi mana yang mau dipakai. Tapi gini sebagai perbandingan ya, kris itu transaksi nyebrang pemain itu tinggi sekali, bisa sampai 70-80%. Nah, berbanding dengan transaksi kartu yang hanya 20%. Berarti apa? Sukses. Dan satu hal yang juga ada di Indonesia yang berbeda dengan negara lain terhadap kris, kita itu menghilangkan logo dari acquire-nya. Jadi customer ngeliat ya saya pakai ini juga bisa. Berbeda kalau kita ke negara lain itu selalu ada. Makanya kan kalau kita lihat pasti dikomplain tuh kalau ada yang naruh logo acquire-nya karena itu akan menjadi buat orang saya ternyata cuma bisa pakai di sini. Eksklusif jadi kelihatannya ya. Tapi kita memang nggak bisa hilangkan kadang-kadang bukan sulit ya orang yang udah terbiasa habit lama ya udah kalau ini kan kartu ya. Kalau yang edisi itu kan kartu ini ditaruh di edisi ini, kartu ini taruh di edisi ini. Nah, ke bawah tuh kasirnya. Mindsetnya seperti itu ya. Aplikasi itu sama. Padahal kalau ditanya bisa nggak? Bisa sih sebenarnya gitu kan. Betul. Tapi sempat viral juga yang terkait masalah waktu MDR yang tiba-tiba semua kenal nih. Biaya transaksi MDR, padahal dulu ke MDR itu kayak istilah yang apa sih gitu ya, orang tertentu aja yang tahu gitu. MDR naik di berita naik, di online news juga naik gitu, terus tiba-tiba pedagang mengeluhkan gitu. Jadi sebenarnya ini keluhan dulu deh. Waktu biaya ini yang tiba-tiba ada, padahal nggak tiba-tiba sih sebelumnya ada, cuman kan lagi masa pandemi ya makanya. Itu pengaruh nggak sih ke bisnis penggunaan MDR? Sebetulnya kalau kita bicara MDR ya, kalau kris kan sekarang 0,7% itu ya, kalau tidak salah. Nah itu kan kalau untuk pedagang sebetulnya nggak ada masalah sebetulnya ya. Kalau buat saya sendiri gitu ya selaku pelaku usaha itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena ini saya yakin semua pedagang menerapkan hal yang sama nih. Pasti ketika pedagang menentukan harga jual itu udah banyak komponen-komponen yang dimasukkan, margin dan lain-lain, bahkan mungkin untuk biaya lain-lainnya termasuk MDR yang nilainya menurut saya 0,7 itu kecil kali ya. 0,3 untuk mikro malah. Dan sekarang yang 100.000 malah masih free. Nggak bakal lama sih. Nah, sebenarnya nilai itu sebetulnya kecil gitu kan. Hanya saja mungkin ada beberapa pedagang yang mungkin merasa keberatan Pak gitu kan, karena ibaratnya saya udah jual dengan seharga 10.000, udah potong banting, tiba-tiba dipotong lagi gitu. Kadang ada yang merasa seperti itu. Akhirnya beberapa penjual menentukan kalau pakai kris
seperti yang Pak Sandi bilang tadi, Iya. ditambah 1.000 Pak. Tapi banyak banget 0,7 deh. Nanggung juga kalau harga 10.000 0,7%-nya berapa Itu kali? 70 rupiah. 70 rupiah. Nggak mungkin bayar 10. tapi jadi celah terselubung dong. Artinya Betul. pedagang ya saya nggak bilang ya, cuman jadi kayak keuntungan yang tiba-tiba didapat hanya karena menaikkan biaya gara-gara fee tadi kalau gitu ya. Banyak sebetulnya yang pedagang-pedagang yang kecil gitu ya, yang baru, apalagi yang baru membangun gitu kan. Nah ini kita nggak masukin komponen MDR nih, ya udah kita tambah gitu kan. Sebenarnya kembali lagi ke kebijakan pedagang gitu. Tapi saya yakin setiap pedagang pasti sudah memasukkan komponen biaya-biaya ini gitu. Dan saya rasa 0,7 terutama ya untuk pembayaran kris semua bank dan bisa seamless gitu Pak transaksinya, itu menurut saya harusnya nggak masalah sih gitu. Belum kenal aja kartu kredit 1 koma. Iya. 2 koma. Iya 2 koma kalau kena di itunya 2 koma. Ya. Nah kalau dari sisi ASPI sendiri Pak yang terkait ya itu kan tadinya memang gratis gitu ya, terutama mungkin kita bicara yang buat mikro kali ya Pak ya, karena kan memang salah satu yang kemarin viral itu memang ketika akhirnya yang mikro dikenakan 0,3 gitu kan. Nah dari sisi ASPI sendiri gitu ya sebagai salah satu yang meregulasi gitu kan, itu sebenarnya gimana sih Pak gitu, apakah memang melihat bahwa oh ini itu tadi balik lagi mungkin ya ngelihatnya oh ini mungkin sebenarnya masih rendah banget deh gitu kan 0,3 itu gitu. Atau misalkan memang ya ini memang harus dikenain nih gimana pun gitu kan, karena ada ekosistem yang memang di dalamnya harus apa namanya ya hidup juga lah kasarnya dari situ gitu Pak. Mungkin dari Iya. sisi ASPI sendiri menerapkan itu gimana Iya. Pak? Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Andi tadi, memang sebenarnya itu dikenakan biaya dari awal. Betul. Tapi begitu Ya. pandemi ya udah di wave ya. Iya, Di iya, wave iya. biayanya dan sekarang setelah berjalan kan industri udah mulai berjalan lagi, maksudnya ekonomi udah membaik. Kita melihat tuh sebenarnya secara industri ya dari teman-teman di ASPI itu ngelihat kita kan berharap bisnis ini long term ya, long term bahwa ada sustainability. Kalau kris itu kan nggak di-maintain sendiri. Kalau saya mau bikin promo tetapi semua di-handle sendiri itu masih oke ya. Tapi ini kan nyebrang-nyebrang nih. Ada pihak yang bisnisnya ada di kamu, saya harus nanggung biaya gitu kan, gitu-gitu. Nah, keluarlah angka yang sebenarnya kecil ya, tapi memang sensitif buat teman-teman yang ada di mikro. Kenapa? Karena selama ini dia ngerasa cash itu kan nggak ada biaya. Ya. Betul. Padahal kan sebenarnya dalam satu titik tertentu kan dia ada cash handling ya. Iya, betul. Cuman kadang-kadang cash handling nggak dilihat. Tapi sekarang udah mulai nggak terlalu ini ya. Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi yang cukup baik. Dan teman-teman dari Acquire juga melakukan edukasi. Jadi kelihatannya sih saya nggak tahu ya. Kebetulan di Twitter saya dulu waktu super rame gitu ya. Masalah fee ini rame, Iya, Pak. rame. Karena salah hitung. Ada yang salah hitung. Dia pikir 10.000 bayar 700 atau berapa gitu. Dipotong kan besar juga Iya, gitu. iya. Padahal salah hitung gitu. Salah itu iya. Jadi dia pikir besar. Nah, kita selalu mengajarkan juga ya, saya mendorong ke teman-teman Acquire bahwa sebenarnya kris ini kan sistem pembayaran yang kita bisa memanfaatkan itu untuk nanti membantu dari merchant-nya. Ketika transaksinya tercatat, pada suatu saat memberikan facility loan dan sebagainya, kan itu menjadi salah satu yang bisa ditambahkan informasinya gitu untuk hal-hal yang seperti itu. Cuman pedagang pun terbantu dengan Betul. transaksi. Itu kan akan membantu juga mengedukasi pedagang selama ini yang kalau pakai cash mungkin nggak dicatat ya, cuman Ya, duitnya lihat aja iya. berapa. Itu nginget itu mereka Betul. biasanya Sedangkan bahkan. dengan aplikasi nanti mereka bisa ngelihat reportnya secara komprehensif, bisa Betul. ngelihat time secara spesifik kayak Iya, gitu iya. kan sebenarnya. Iya, betul. Nah, sebetulnya kan itu akan ada jadi satu tambahan ya kemudahan lah ya berarti Betul. buat mereka. Jadi ya memang sebetulnya sih kalau misalkan ada kemudahan pasti kan ya memang balik lagi itu ada lah sesuatu yang akan dikeluarin itu. Tapi ya balik lagi itu memang betul sih sebetulnya secara nominal tidak terlalu besar gitu kan ya itu, dan itu setuju Pak. Saya juga memang sering menemukan di lapangan gitu ya. Orang itu salah ngitung Pak MDR-nya. Dikiranya kalau bayar 10.000 itu bayarnya udah ratusan gitu. Padahal kan memang baru puluhan rupiah gitu ya. Dan memang sekarang juga ya balik lagi tadi kalau untuk yang UMI gitu ya usaha mikro masih free di bawah 100.000 dan memang 0,3. iya biasanya kan memang kalau yang mikro-mikro gitu kan kayak kita deh contoh saya sendiri juga salah satu regular user kris sih sebetulnya. Sekarang kan karena saking banyaknya bahkan ketika di warteg gitu ya saya bayar pakai kris gitu kan. Itu paling saya makan kita berapa sih gitu kan. Masalah bayar pakai kris.
Mas Lukman, berapa harganya biasanya nih dijual? Ini sebetulnya harganya 30.000 tapi saya diskon deh. 27.000. Oke. Ini ya, coba saya bayar ya. Saya bayar, scan. Terus biasanya kan kayak gini. Saya udah bayar ya, Mas. Oh iya. Ya. Nah, padahal ini mah image doang, Mas. Iya. Nah, Nah, pernah ngalamin nggak ada ya mungkin bukan ini ya. Jadi ada yang coba main-main nggak kayak gitu, Mas Lukman? Nah, kalau saya di tempat makan ya. Jadi sudah menitipkan nasihat lah ke pegawai, kalau ada yang bayar kris tolong dicek di aplikasi. Oh. Kita Oh, oke. Oke. Jangan sampai si pembeli melakukan transaksi kris tanpa dicek dulu nih sudah masuk atau belum nih notifikasi penerimaan pembayarannya ya. Karena khawatir ya seperti tadi image aja nih gitu kan. Iya. Terus kita percaya oke dia udah bayar, ternyata di transaksi historinya nggak ada. Nah itu kan repot juga gitu, boncos kitanya kan. Tapi ada pernah kejadian nggak? Mungkin kasusnya adalah usernya memang sudah bayar, tapi tidak muncul di aplikasi merchant-nya. Sejauh ini normal ya, selalu terima notifikasi. Oke. Jadi kadang kalau misalkan di aplikasi tidak muncul, biasanya ada lewat SMS gitu kan. Suka ada Oke, ada notifikasi SMS. Penerimaan pembayaran sekian rupiah gitu kan dari acquirer mana gitu. Oke. Oke, Tapi jadi gimana sih Pak Tata sebenarnya? Apakah ada ini Pak aturan khusus yang untuk mewajibkan merchant mengecek aplikasi atau itu dibalikan lagi ke masing-masing merchant ya? Itu sebenarnya pada saat kita keluarkan kris, license kris kita diverifikasikan oleh ASPI, itu wajib tuh notifikasi ke sisi pembeli maupun ke sisi pedagang. Oke. Itu menjadi persyaratan dan kita cantumkan apa aja yang harus diinformasikan. Ini selain untuk informasi ke situ juga nanti kalau ada masalah, ada yang perlu ditindaklanjutin, standar informasinya sama. Terus yang kedua, kita tuh juga ngajarkan buletin sebagainya ke pedagang atau ke pelaku acquire untuk ngajarkan seperti itu. Sama seperti yang tadi sampaikan bahwa yang perlu dilihat itu adalah di notifikasinya, bukan di layarnya sebenarnya. Santuman memang kami ngelihat juga ada yang aplikasinya itu kan dimiliki oleh yang punya toko. betul. Nah, itu tapi Pak yang punya betul. tokonya nggak di toko. Nah, tapi ada kita udah coba sampaikan ke beberapa acquire, kalian bikin dong yang multiple User. multiple Ya. user. Oke. Jadi tetap bisa dikontrol oleh pemilik warungnya, sementara yang dagang, yang di pegawainya tetap bisa, kasirnya bisa ngelihat. Ya, Dan itu udah ada beberapa yang yang terima notifikasinya dari sisi akhirnya kan. Iya. multiple account itu udah jalan kok, udah mulai. Kita terus dorong itu karena bisa ya seperti itu, kasihan juga ya pedagang, terutama yang harga-harganya yang tetap terus. Asli bayar. Oh, main kabur aja. Ya, tapi memang itu sesuatu hal yang banyak terjadi juga ya, maksudnya yang tadi lu lakuin ya gitu kan, tunjukin gitu, karena memang bahkan saya sendiri pun sharing pengalaman pribadi juga gitu, kalau belanja dengan terutama yang kris statis ya gitu, itu pasti izin Pak saya foto ya gitu. Jadi memang kadang mengandalkan dari sisi pembeli, padahal memang sebetulnya dari sisi si merchant itu kan juga acquirer atau bahkan mungkin yang sifatnya seperti kami PG sebagai agregator itu ada aplikasinya juga gitu kan, yang memang bisa digunakan untuk melakukan pengecekan. Cuma memang balik lagi tadi betul juga kata Pak Tata gitu kan. Seringnya gitu kita juga sempat beberapa kali menemukan si siapa namanya pegawai di restorannya kah, di tokonya kah, itu pasti isu mereka adalah yang pegang itunya bos saya nih gitu kan. Jadi merekanya nggak bisa ngecek gitu kan. Dan di sisi Paylab sendiri kami saat ini sudah ada nih POS yang bisa digunakan oleh merchant sebetulnya. Jadi nanti merchant kalau misalkan memang mau jualan gitu ya untuk menggunakan kris, itu juga bisa pakai POS yang disediakan oleh Paylabs. Nanti di situ itu memang kita fiturnya juga bukan hanya untuk menerima pembayaran nih gitu kan, tapi di situ juga kayak untuk inventory-nya juga sudah ada. Jadi itu akan memudahkan merchant juga, termasuk nanti ya tadi soal notifikasian gitu ya. Itu ya karena POS itu kan adanya di toko nih Pasti, gitu kan, bukan yang megangnya bosnya aja gitu. Jadi nanti si kasir itu juga akan bisa melihat transaksi yang sudah dilakukan, notifikasi suksesnya atau tidaknya gitu. Jadi Cuman mungkin saran juga, ini saya sih sebagai personal, ketika saya mendapatkan pengalaman seperti itu dan dari sisi toko ataupun merchant meminta screen saya sih selalu berusaha mengedukasi
Maksudnya saya bilang, Mbak atau Mas, lain kali jangan kayak gini deh gitu. Soalnya ini rentan nanti kalau misalnya tiba-tiba gambar yang ditampilkan saya tampilkan itu bukan gambar yang benar gitu. Mungkin nggak efek, tapi setidaknya itu bisa jadi satu ide ataupun pemikiran lah ya di setiap pos ini saya temuin. Ini mungkin cuma saran juga buat yang lain. Kalau seandainya kalian ketemu merchant atau pedagang terus minta foto kalian, coba deh kali-kali bilang jangan sampai gitu lagi. Misalkan jadi merchantnya merasa terinfo. Kalaupun acquirer belum bisa, ya ngomong lah sama acquirernya minta dibuatin kayak gitu. Jadi jangan sampai layanannya si acquirer mentok. Nggak bisa ngasih aplikasi buat si pedagang ya, betul. Dikembangkan kan Iya, gitu. harus supaya mempermudah pedagangnya juga gitu kan. Karena kan sebetulnya yang dilakukan oleh acquirer, oleh ya agregator seperti kami adalah membantu gimana caranya supaya si merchant atau pedagang bisa menjalankan bisnisnya lebih mudah dan aman gitu kan. Pedagang kecil kasihan. Iya, terutama kalau yang Aspi mikro. pernah keluarkan buletin yang ini agak sedikit advance-nya, itu kalau yang dinamis, please juga terminalnya maupun sistemnya itu cek amount-nya sama apa enggak. Nah, gitu. Jadi gini, contoh, saya masuk ini di edisi harganya 35.000. Message yang masuk bener ya angkanya 35.000. Bukan cuman payment notification-nya aja yang nyampe. Karena nanti bisa jadi di host-nya acquire terimanya cuman 20.000. Betul sekali. Itu. Jadi itu hal terutama kayak vending mesin, harga 8.000, nggak taunya yang masuk nggak jalan 8.000. Nah, itu sebenarnya technical, kita sampai keluarkan buletin. Jadi, coba dilihat ya, kalau yang statis mungkin langsung ngeliat, oh sesuai nggak, tadi saya bilang harganya berapa. Nah, kalau yang nggak statis kan, kasir juga nggak tahu, yang penting nanti tiba-tiba di print kan. Betul. Atau vending mesin keluar. Nah, kita ingatkan waktu itu, dari sisi acquire, kalian tolong cek ini loh, namanya harus sama, amount-nya juga harus sama. Gitu. Nah, ini tapi ada dua sih terkait vending mesin. Saya tahu tuh Pak, vending mesin. ngerti banget lah. Terkait verifikasi nih tadi, menarik Pak Tata bilang nama dan amount. Kita lihat lagi balik ke sekilas balik masa lalu yang masih ada kasus kris yang masjid. Kalau saya bilang Pak, itu walaupun si orangnya pintar tapi nyebelin sih kayak gitu. Ngeselin lah. Dia menumpangkan kris milik dia di kris yang asli. Gitu. Cuman yang saya lihat krisnya itu menggunakan nama yang berbeda kan kayak gitu. Nama yang sebenarnya kan nama aslinya masjid apa itu yang diganti nama restorasi masjid gitu. Artinya sebenarnya kalau orang yang memang aware setiap hari melakukan transaksi, terus tahu tuh namanya beda kan Pak. Dan di scan pun nanti namanya beda juga. Cuman saya terakhir tes sendiri ke beberapa PJP, saya bisa Pak ubah nama dan saya bisa sukses gitu. Jadi sebenarnya walaupun saya tahu Pak, saya yakin karena saya pernah nanya juga, ada buletin untuk melakukan verifikasi. Tapi kayaknya jalan ya Pak. Sekarang tuh pemainnya udah hampir 80 lebih. Salah 80 lebih. Kita ngelihat memang ada teman-teman yang nggak menjalankan itu. Sebenarnya itu kan jadi risk ya buat mereka. Betul. Ya nanti mungkin kita akan pasang juga di messaging, itu nanti akan adalah kita enak. Kebetulan kan juga Aspi sekarang lagi ngembangkan untuk 3D Secure versi Indonesia ya. Wah, mantap nih. Oke. Nah, itu kan nanti akan ada validasi dari nama, ada validasi seperti itu ya. Kita juga lagi melihat possibility itu ketika network itu lewat, karena semua merchant itu harusnya terdaftar di Indonesia. National Merchant Repository. Jadi kita akan tahu kalau seandainya namanya dengan MID-nya berbeda, National Merchant ID yang beda, itu mungkin bisa di-reject gitu ya. Itu salah satu. Yang kedua ya, seperti tadi udah ada buletin, mungkin tuh nanti dari pengawas kalian. Tinggal menunggu surat cinta kayaknya nih. Sebenarnya risk buat mereka. Kalau seandainya mereka dimanfaatkan, ya mungkin untuk tujuan-tujuan yang nggak sesuai dengan hukum Indonesia. Iya yang dikhawatirkan. Itu sih ya. Sebenarnya yang dikhawatirkan adalah bahwa dimanfaatkan untuk kegiatan yang ilegal kan kayak gitu. Ya, kalau pelanggaran kayak gitu sih ya mungkin kalau itu kan ilegal banget lah ya. Tapi kan kita tahu nih kayaknya yang di episode pertama kemarin kita sempat bahas juga soal gestun-gestun nih. Nah, kayaknya kan Chris juga bisa nih. Ini soalnya ini jadi perdebatan di sisi internal juga karena gini, kalau kita ngomong ini ya Ton, kalau kita ngomong dari sisi transaksi itu sebenarnya sah karena dari sisi issuer benar di debit
dan dari sisi acquirer terima dana dan tidak ada yang Tidak ada masalah. dirugikan, betul. Cuman memang pemanfaatan di akhirnya jadi beda nih Pak. Iya. Harusnya bertransaksi mendapatkan barang yang Ini didapatkan uang. Nah, Gitu. ini sebenarnya diatur atau enggak Pak ya? Kalau hal ini Pak ya? Kalau Geston itu kan di kartu kredit ya. Ya. Nah, Itu ya. ada aturannya. Nah, sekarang kan pertanyaannya kan kris ini kan sumber dananya itu kan bisa tabungan, bisa kartu kredit, bisa betul. pay letter ya, Betul. bisa rekening giro. Nah. Nah, pertanyaan kiri kartu kredit boleh nggak tarik tunai? Sebenarnya nggak boleh. Boleh di ATM, boleh di ATM. Teman boleh. Ya. Pernah nggak kalau yang punya kartu kredit diteleponin Pak mau dicairin nggak? Ya, ditawarin. Saya sampai blok. Tiap hari ada itu, Pak. Itu kan ada kebijakan ya. Jadi tapi kalau Geston tentu nggak boleh. Tapi kalau kartu kredit dicairin boleh nggak? Sebenarnya prakteknya kan boleh. Boleh. Tapi ada resiko di sana. Makanya Western Geston itu dilarang karena ini bisa mendorong si kartu kreditnya ini jadi nggak bisa dibayar cicilannya karena Iya, dewan iya, besar betul, gitu. betul. Nah, terus gimana dengan kris? Kris itu kita fasilitasi dengan benar. Jadi kayak tuntas untuk tarik tunai. Masuknya tuntas. Itu ya. kan pada saat dia scan kalau sumber dananya kartu kredit dia nggak akan bisa jalan. Yes. Itu udah dijaga gitu. Nah, terus kalau sekarang di merchant kita bilangnya scan tune. Karena bukan gesek. Iya, bukan gesek. Ya kalau kayak begitu kita susah ya. Maksudnya tergantung cuman balik lagi ke sisi issuer maupun acquirer itu sebenarnya kan harusnya melakukan monitoring. Betul, setuju. seperti Setuju. itu sih. Cuman Iya. masalahnya terjadi gini Pak kadang-kadang di lapangan. Sisi issuer ini kan karena kan ada ekosistem antara beberapa PJP Kris Pak ya yang berbeda ya. Sisi issuer bisa aja sudah melaporkan bahwa ini ada terjadi transaksi ini, tapi acquirer merasa baik-baik aja, enggak kok, nggak ada masalah karena di kami bilangnya kami sudah verifikasi, jadi kan sisi issuer sudah okein gitu. Jadi seakan-akan ada dua persepsi pandangan berbeda tentang transaksi mencurigakan Pak. Sisi issuer bilang mencurigakan, sisi acquirer bilang enggak gitu. Apakah ada ya kayak sebenarnya di sisi switching sendiri atau di sisi yang regulator sendiri yang mendefinisikan sebenarnya ini loh transaksi mencurigakan tuh ada nggak sih Pak? Kita nggak secara spesifik karena mencurigakan suspicious transaction itu kan beragam ya. Ya. Iya. Contoh umpamanya potong rambut 2 juta mahal nggak? Nah, Tergantung siapa yang motong. Kan gitu kan. Kan kita ada sebenarnya kelas ada MCC ya. Ya. Nah, ketika kita bicara MCC ada nggak yang anomali? Gitu. Oke. Nah, di situ. Jadi kita agak sulit mengatakan cuman sebenarnya akan melihat kalau dari perspektif issuer, si customer ini yang nakal. Kalau dari perspektif acquirer, merchant-nya yang nakal. Dia jualan ayam goreng, tapi kok omset seharinya gede banget ya. Ada Pak itu. Gitu. Atau hal-hal yang memang sebenarnya omsetnya hariannya jadi nggak selalu omset naik itu berarti beres loh. Nah, sisi acquirer itu mesti hati-hati juga. Pokoknya dia setiap hari omsetnya 10 juta. Kok hari ini jadi 500 juta ya? Iya. Ada apa nih gitu. Nah, makanya dalam risknya acquirer itu selalu akan gini. Ada anomali transaksi, berarti ada sesuatu terjadi di sana. Bisa baik, bisa juga menjadi resiko buat sisi acquirer. Gitu. Kenapa tiba-tiba ada chargeback? Iya, chargeback, terus ada good faith. Terjaga. Good faith itu, aduh. Jadi kalau ada sesuatu yang anomali seperti itu, coba dilihat, diverifikasi lagi. Jadi ada tim risk. Jadi tim risk yang harus memantau anomali transaksi itu. Tapi kalau umpamanya setiap hari 10 juta terus naik 12 juta, ya mungkin nggak kelihatan ya. Iya. Tapi kalau jadi 500 juta harusnya kelihatan Iya, ya. aneh sih, Gitu. aneh. Di sisi merchant nggak ada isu kan kalau dipakai buat cairin. Atau pernah ada yang Atau nyoba ada yang nggak? pernah scan Mas tuh. Lukman mungkin temennya ada yang lagi BU gitu kan? Sebetulnya kan kalau merchant kembali ke ketersediaan dana tunainya ya Iya. di cash handlingnya lah gitu kan di sisi merchant. Mungkin kalau yang cash handlingnya besar gitu kan bisa membantu gitu kan, tuntas tadi apa ya sebenarnya bisa membantu. Cuma mungkin kalau yang udah cash handlingnya misalnya semua sudah lewat kris semua tidak ada cash in hand gitu ya, itu mungkin akan kesulitan juga gitu dan nggak bisa menjalankan. Tapi apa bisa tarik jadi tunai. ini? Apa bisa jadi potensi? Maksudnya mungkin dari sisi Lukman sekarang sebagai pemilik toko hanya bisa berjualan makanan. Tapi dengan ada kris tuntas, apakah mungkin ada ide jadi sampingannya adalah menjadi sebagai agent bank yang bisa melayani transaksi? Kembali lagi ke ini sih
manfaat dan risikonya kali Iya. ya. Mungkin kalau misalkan manfaatnya clear kalau buat merchant ya bisa menambah pendapatan mungkin ya gitu kan. Kenapa tidak gitu kan? Tapi tentunya dengan catatan ya risikonya harus terjaga gitu kan. Jangan sampai ya kita merchant boncos juga gitu loh. Tapi by the way pengen tahu di Kris sendiri saat ini merchantnya terdaftar sebagai tahu nggak kriterianya apa? UMI kah? Sebagai UMI. Oh UMI 0,3 harusnya ya? Seharusnya 0,3. Oh, oke. Seharusnya. Oke, harusnya 0,3. Iya. Pernah nggak transaksi tiba-tiba lagi ada event melonjak terus ada kayak semacam warning dari sisi acquirer-nya? Oh, sejauh ini pernah ada event transaksi langsung naik, tapi nggak ada sampai peringatan. Oh, gitu. Nggak ada Oke. sampai mungkin karena masih batas wajar, kan, batas normal. Wajarnya 1M ya? Iya. 1M masih dikit agak lama. Ada acquire yang nutup, jadi waktu itu dia lupa, dia pasang parameter, kemudian dia ada event. Habis itu kita nggak bisa bayar. Kebetulan saya sendiri yang kenapa? Dia bilang, oh iya kita lupa karena ini kan merchantnya harusnya mikro, Ya. nggak gitu besar. Dia bilang Oke. daily-nya. Dia pasang parameter itu, jadi ditolak. Oh. Gitu. Sampai ada yang melakukan pendekatan seperti itu ya. Proteksinya berlapis kan? Berlapis, makanya. iya. Cuman kan ujung-ujungnya adalah ya kita nggak cuma sekedar ini mudah kan, tapi ingin juga sebagai aman kan, makanya Betul. kan. Karena yang nakal kadang-kadang bukan hanya pembayar, Iya. yang nakal kadang-kadang si merchant. Yang gitu. jualannya. Makanya, itu dia. Ya, memang ya apa namanya, itu tadi yang nakal si merchant juga memang ada gitu kan, dia daftar untuk apa gitu kan, tapi sebenarnya di belakang layar dia pakai untuk apa, itu kan satu hal yang lumayan banyak kejadian juga nih Jaya mungkin, dan dari Pak Tata juga tahu gitu ya, di market ya daftarnya jualan somai gitu, tapi ternyata di belakang layar dia somainya itu ada isi apanya gitu kan. Tapi yang dipertanyakan adalah ya akhirnya gini. Ya harus dipertanyakan adalah tim yang melakukan akuisisi ataupun melakukan verifikasi merchant benar nggak menjalankan proses verifikasi dengan baik dan benar, itu dong makanya. Ya, itu juga balik lagi ke situ, betul. Ketika dari sisi acquirer atau ya mungkin termasuk di sisi payment gateway sebagai agregator, ketika melakukan KYB harus benar-benar menyeluruh gitu ya. Jadi biar bisa tahu juga ini sebenarnya apa sih bisnis yang dilakukan oleh merchant, supaya jangan sampai terjadi ya tadi penyalahgunaan oleh si merchant gitu kan. Nggak mesti jadi harus kompleks, tapi Ya. setidaknya waspada lah kayak Iya. gitu kan. Ya, jangan sampai nanti nih ya, karena pengen ngejar target numbers of merchant, apapun merchantnya diterima aja gitu tanpa ada cek lagi. Udah pokoknya kita naikin nih target tahun ini 1 juta merchant. Ya, masuk semua dimasukin tuh semuanya tuh. Betul. Nah itu ya teman-teman ya, target. Kita harus capai. Saya ngerti kok, saya juga orang bisnis jadi dari atasan saya pasti target. Cuma ya kita jagalah sama-sama, jangan sampai kemudahan yang didapat ini gitu ya, dengan fasilitas adanya payment method Kris terutama gitu. Jadi disalahgunakan juga oleh merchant dan kita mensupport gitu. Jadi titip ya teman-teman ya, biar kita jangan sampai kejadian lagi yang aneh-aneh deh gitu. Tapi terkait ini deh, kalau dari sisi merchant nih, Mas Lukman, saat ini terkoneksinya ke berapa acquirer? Sekarang ini ada 3. 3? Iya. 3, jadi dari 1 Kris kan? Atau 3 Kris nih? 3 Kris. Hah? Kok dapat 3 sih? Ada acquirer kan? Oh, kan harusnya 1. Nah itu dia, karena begini, kebetulan ini juga pengalaman nih Pak, ternyata banyak juga pelaku usaha kecil gitu ya, ketika mereka udah buka nih, itu paling sekitar 1 minggu ada semacam agen yang datang, Pak mau pasang Kris nggak? Itu dari siapa? Dari uang elektronik mana lah gitu kan, uang elektronik yang hijau, Ya, yang merah gitu ya. yang ungu, yang Iya. Terus nggak lama datang lagi nih, Pak mau pasang Kris nggak gitu kan. Sementara beberapa di antaranya ada yang seolah sedikit memaksa gitu kan, harus pasang gitu kan. Ya udah akhirnya kita terima gitu kan. Mungkin ngejar target kan. Iya, itu pasti. Akhirnya di tempat makan saya ada 3 Pak, 3 QR statik yang terpasang gitu. Jadi nutupin dagangan gitu ya. Logikanya kayak gini kan. Nutupin. Ini 3, jadi Ada 3 acquirer dan 3 Kris. Iya, jadi ya itu kembali ke kita internal sih, kebijakan internal. Kita mau pasang QR yang mana nih gitu kan. Oh. Ya udah kita pasang QR yang
waktu itu kan masih 0% tuh. Mm-mm. Kita pasang 0%. Ternyata ada satu QR yang udah menerapkan MDR, Pak. Karena pas saya lihat cek di laporannya ya, kok berkurang nih. Pas dicek, oh ini kena 0,7 nih. Sementara ada yang lainnya lagi, oh ini kita masih full amount nih, nggak ada potongan. Yaudah kita pasang 0% Masih, lagi. masih kalau dari sisi merchant itu Nah, sih. cuman itu kan artinya dari sisi Krisnya memang ada 3, tapi kan kita juga tahu nih bahwa dalam satu image Kris itu sebenarnya bisa aja ada multi acquirer di situ. Oh gitu. Iya, artinya bisa saja si pembayar itu pedagang malah nggak tahu tuh mau masuk kemana, karena itu appetite-nya ada di sisi aplikasi kan Pak ya. Si aplikasi yang menentukan itu akan dibayar ke acquirer yang mana. Kalau konteksnya ada 3, artinya Mas Lukman punya 3 aplikasi merchant dong? Iya. Dan Ada 3 aplikasi merchant. oh, itu kayak gitu Pak Tata, apakah ada kayak inovasi nggak Pak untuk memudahkan merchant bisa melihat satu report transaksi Kris yang bisa menggunakan multi acquirer nggak Pak? Sebenarnya udah ada yang melakukan itu, yang POS provider lah ya. Oh, jadi Iya. dari POS-nya ya, bukan dari Iya. acquirer-nya ya. Jadi dia sebenarnya tinggal menjalankan satu. Jadi kita ngelihatnya Kris itu kita buka acquire-nya siapa aja terserah gitu ya. Masuk dalam satu QR, atau kadang-kadang jadi kenapa jadi 2 ada 3, daftarnya KTP beda, namanya dibedain. Gitu. Jadi akhirnya 2, 3 lah gitu. Yeah. Nah, sebenarnya kita akan bikin lagi nanti ke depan itu jadi cuman ada ID 51 doang ya. Oh, Jadi nggak ada lagi ya kalau ya. teknikalnya 26, 27, 28 Iya, pakai iya, lah gitu iya. ya. Nah, tetapi balik lagi kalau ditanya kalau ada 3 acquire bisa nggak jadi satu? Ya nggak mungkin acquire itu bersatu ya. Gitu. Iya. Tetapi harus ada solution provider yang bisa membantu itu. Nah, gimana caranya? Ya pakai API lah pasti ya. Begitu dia terima dia push, atau mungkin dia cuma buka satu. Ya sama seperti kalau kita dagang di e-commerce ya, di website e-commerce kan bisa menerima pembayaran belasan macam. betul. Iya, iya, iya. Tapi kan dia cuma satu, rekening saya ini, nanti saya ditransfer ke sini. Iya, Iya. betul, Nah, betul. itu sebenarnya konsepnya mirip gitu. Nah, nanti nih kalau dari POS system mau melakukan hal itu, ya sebenarnya itu yang salah satu menjadi peluang ya. Iya betul betul. Ah. Tapi kesulitan sih. Saya aja merasa kesulitan sih kalau saya punya kan 3 aja udah banyak. Bisa jadi dia punya 5 pakai. Ya. Masa setiap kali dia mesti handphone jajarin handphone ada 5 atau aplikasi 5 notifnya satu-satu keluar. Dilihat Mungkin satu-satu banget, ya. makanya. Tapi itu balik lagi memang ya merchant kan targetnya salesnya ya. Ya. Jadi ya gimana pun emang itu agak inilah ya. Memang ya itu balik lagi ke mekanisme di pasar. Oke, mungkin waktu nih. Aduh, aduh, lagi pada enak-enak lagi nih. seru banget ini pada obrolan kita ya. Nggak bisa lanjut lagi. Pengennya sih gitu, karena memang kebetulan kita juga ada waktu lah ya yang harus kita jaga, makanya untuk diskusi kita kali ini kita sudahi dulu nih. Aduh. Terima kasih Pak Tata, Lukman Pak juga Tata, udah Lukman. bergabung di Ngomen episode kali ini. Ya, mungkin teman-teman juga untuk episode kali ini tadi kita sudah ngobrol banyak ya Jay ya. banget. Dan soal Kris itu dari mulai yang historinya seperti apa, implementasi di market seperti apa, baik itu dari sisi regulator ataupun dari sisi pelaku pasar sendiri gitu kan ya. Jadi semuanya udah kita bahas, terus termasuk praktik-praktik yang praktik-praktik yang memungkinkan praktik-praktik yang penyalahgunaannya tadi juga kan apa aja yang sempat tuntas pokoknya kita bahas semuanya karena memang nanti akan ada Kris tuntas nih jadi akan ada Kris tuntas yang mulai ini diimplementasikan juga di masyarakat gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita diskusikan di episode Ngomen hari ini, dan jangan lupa bahwa untuk Ngomen ini kita kan kolaborasi antara Paylabs dengan Upji, dan ya seperti episode-episode sebelumnya nih sampai saat ini kita juga masih tetap mencari kalau ada teman-teman di sana ya teman-teman yang nonton yang mungkin mau ya jadi sponsor yang mau muncul namanya di konten kita ini, boleh menghubungin tim kita yang ada di di deskripsi ya. Terus jangan lupa juga untuk like, terus
komen juga, dan yang paling penting jangan lupa juga untuk share video ngomen kali ini ke teman-teman semuanya ya, ke rekan-rekannya, teman-teman kerja. Ya, jangan lupa subscribe, yang paling penting itu ya, supaya konten ini bisa terus berjalan nih aja ya. Bisa ngasih dulu semua konten-konten payment lagi yang lebih menarik lagi. Dan kalau teman-teman ada yang pengen dibahas, boleh ya, silahkan di ini aja dituliskan di kolom komentar. Jadi kalau mau ada yang bahas soal apa nih gitu yang teman-teman alami di dunia payment gitu kan, nanti kita bisa coba bahas. Kita juga akan datangkan narasumber yang sama seperti episode kali ini gitu, yang ahlinya ahli atau expertnya expert lah gitu. Oke. Mungkin itu aja teman-teman episode ngomen kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di episode ngomen berikutnya. Thank you.